Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, khususnya yang mengambil mata kuliah pembinaan majalah sekolah. Pertama-tama, saya selalu mengajak kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat mempelajari pembinaan majalah sekolah ini dengan baik, ditunjuki jalan yang benar, jalan yang diridhai. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita selalu mempelajari, selalu ingin mengikuti perilaku Rasulullah, Habibullah, sebagai seorang yang sidik, yang amanah, tabligh dan fatonah. Mahasiswa yang saya hormati, tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan kita yang kelima. Tidak semua apa yang kita rencanakan itu akan berjalan dengan lancar. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan surat pengantar dari fakultas hingga konten ini saya buat. Belum ada kepastiannya. Oleh karena itu, dengan berat hati saya mengambil kebijakan untuk sekolah kita ambil pengantarnya dari jurnal. Karena kita memiliki 3 jurnal. Ada Tuah, ada Berasa, dan tentu dengan pengantaran ini kita bisa menggunakan kop surat dan kita bisa menggunakan cap basah. Sebetulnya ini sebagai tanggung jawab moral kita kepada sekolah, bahwa kita serius untuk belajar mempublikasikan sekolah. Saudara-saudara sekalian, ketika konten terdahulu kita bicara tentang bagaimana mempublikasikan sekolah, kiat mempublikasikan kepala sekolah, dan bagaimana kita memetakan atau mapping dari semua yang menurut kita layak untuk dipublikasikan demi mempromosikan sekolah di tengah-tengah masyarakat. Karena apa yang merupakan pencapaian sekolah atau hal-hal yang menarik dari sekolah belum tentu diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itulah kita berupaya mempublikasikannya sehingga masyarakat lebih dekat, lebih mengetahui, bahkan kita harapkan lebih sayang dan lebih mencintai sekolah yang kita publikasikan. Saudara sekalian, saya tidak mengatakan ini skala prioritas dari pemetaan atau mapping yang Anda buat. Saya hanya mengambil beberapa poin setiap konten itu. Bisa jadi ketika publikasi tidak berurut Anda buat. Tetapi sebagai kewajiban saya sebagai pengampu mata kuliah dengan Ibu, tentulah saya ingin mengarahkannya. Bisa jadi ini tidak jadi pedoman bagi Anda semua, atau ini menjadi acuan untuk Anda melangkah. Semoga tidak sesat mempublikasikannya. Sekali lagi, saya selalu berulang-ulang mengatakan,
mempublikasikan itu harus mencapai tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Jangan tujuan kita itu positif tapi hasilnya negatif. Itu yang harus diantisipasi sedini mungkin. Nah, banyak lagi hal lain yang kita perhatikan agar tidak terjadi kecemburuan sosial juga di kalangan masyarakat atau warga sekolah atas publikasi. Meskipun tidak bisa kita hindari, kecemburuan itu akan pasti ada. Tinggal kadarnya, banyak dan sedikitnya. Itu yang harus kita lihat. Saudara sekalian, kita ambil dari skala prioritas kewajaran, bukan kepantasan. Artinya yang saya masukkan kepantasan itu adalah seperti yang saya katakan pada konten terdahulu, alangkah lebih baik kita mempublikasikan dari yang kurang kepada yang lebih bagus. Jadi publikasi kita semakin positif daripada semakin menurun lagi tidak tertarik orang. Ibarat hidangan ini, dari mulai hidangan pembukanya sampai puncaknya hidangan paling enak gitu. Sehingga ketika kita meninggalkan kesan terhadap publikasi sekolah itu positif nilainya. Saudara-saudara sekalian, nah saya mengambil konten majelis guru. Seperti yang saya katakan pada konten sebelumnya, tidak mungkin kita mempublikasikan semua guru sementara konten kita terbatas. Pertemuan kita untuk membuat konten itu terbatas. Dibandingkan dengan jumlah guru tentu tidak sebanding. Kalau kita harus membuat konten tinggal 14 konten lagi dari 16 konten, sementara di situ ada juga jatah untuk siswa, mungkin saja untuk sarana prasarana dan sebagainya. Tentulah tidak mungkin jumlah yang terbatas itu akan mempublikasikan semua guru. Lalu bagaimana siasatnya agar semua guru itu dapat tampil atau ditampilkan gambarnya ketika kita membuat konten tentang guru? Kiat yang pertama adalah kita memilih guru sebagai public figurnya antar guru yang diandalkan, tentu dengan rekomendasi kepala sekolah atau yang dipercayai kepala sekolah. Bisa saja kepala sekolah menyerahkan kepada guru, tentu kesepakatan guru siapa mau kita tampilkan sebagai top publikasinya. Yang kedua, tidak mengabaikan guru-guru yang lain. Artinya dalam konten itu sedapat mungkin, semaksimal mungkin guru-guru yang lain juga kita tampilkan meskipun sifatnya pasif. Bukan jadi sentral publikasi. Yang ketiga, kita bangun suasana itu suasana keakraban. Tidak berbentuk interogasi. Jadi ada bagian-bagian yang harus dikemukakan sendiri oleh guru tanpa perlu kita tanyakan. Mungkin kalaupun kita tanyakan di luar dari konteks video. Dan ada yang kemungkinan kita harus menanyakan karena ada kekurangan dari apa yang dijelaskannya, yang kita ingin tahu. Misalnya berkaitan dengan biografi, asal dari mana, berapa orang, sudah berkeluarga atau tidak, kemudian pekerjaan keluarganya, mungkin suami atau istrinya ada kerja atau tidak, berapa anak, berapa saudara dan sebagainya.
yang berkaitan biografi yang mungkin tidak disampaikannya. Dan kita menganggap itu penting. Itu penting. Atau sejarah pendidikannya. Mulai dari TK, SD, SMP, mungkin ada teman-temannya yang jadi public figure, minimal di kalangan para pendidik. Tentu seorang orang yang disebutkannya itu menjadi bangga juga bahwa dia ingat teman-temannya. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana kiatnya. Pertama sekali, yang harus Anda lakukan adalah buat dulu openingnya dengan menyoroti guru. Buat narasinya. Mungkin menyoroti guru itu yang akan lebih efektif dan efisien ketika ada waktu tertentu guru itu mayoritas berkumpul di ruangan majelis guru. Jadi dengan narasinya kita foto. Jangan ada yang luput yang berada di sekolah itu yang kita rekam. Semuanya harus terekam dengan baik. Terutama wajahnya. Ini penting. Karena sekali lagi saya katakan, publikasi itu harus memperbanyak wajah orang yang tampil. Semakin banyak wajah yang tampil, apalagi pada dunia YouTube yang menuntut subscribe, semakin tinggi kesempatan subscribe-nya itu. Karena apa? Satu orang yang kita videokan, dia punya sekian banyak keluarga, sekian banyak sahabat, sekian banyak kalau guru mantan anak didiknya, dan semuanya punya potensi untuk menonton dan mensubscribe channel YouTube yang Anda buat. Saudara sekalian, langkah kedua, kita mungkin layak memilih beberapa orang guru yang mengomentari tentang guru yang jadi mahkota kita, yang menjadi puncak publikasi kita. Mungkin berkaitan dengan kepribadian, persahabatan, atau pandangan guru terhadap sebagai teman terhadap dia dan sebagainya. Jadi tentu yang kita publikasikan itu hal-hal yang berkaitan yang positif. Nah, apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat guru yang kita jadikan target, sedapat mungkin itu jadi juga informasi yang berharga. Oleh karena itu, persiapkanlah pertanyaan untuk penyempurnaan publik figur kita ini. Jadi pertanyaannya mungkin bisa kita batasi tanggapan itu supaya tidak dominan dikuasai oleh orang-orang yang menanggapi. Mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan penting, 3 hingga 5 pertanyaan. Dan sekarang banyak kiat orang membatasi pertanyaan itu dengan jawaban yang terbatas. Misalnya, orang bertanyakan, tolong sebut dengan 2 kata atau dengan 3 kata. Jadi tidak bertele-tele jawabannya. Ya, misalnya dengan 3 kata, smart, smile, dan sebagainya. Itu contoh. Dan untuk mengurangi jumlah guru supaya tidak dominan satu orang itu, mungkin bisa kita berikan kesempatan 3-4 orang yang bertanya. Tentu perlu keseimbangan. Mungkin kita bilang keseimbangan guru yang tua dan yang muda, keterwakilan laki-laki dan perempuan misalnya. Itu juga perlu diperhatikan. Supaya tidak langsung drastis dia sebagai tombaknya.
atau mercusuarnya dari konten kita. Dan berarti ada public figure antara dari yang secara umum, kemudian ada perantaranya, barulah public figure. Saudara-saudara sekalian, berlaku juga di expose yang lain kalau berkaitan dengan public figure. Kita juga harus menyusun pertanyaan itu secara sistematis. Yang saya maksudkan secara sistematis misalnya begini, berkaitan dengan urutan waktu. Nah, kita harus menyusun secara sistematis urutan waktu. Katakanlah bagaimana dunia pendidikan atau perjalanan hidupnya. Tentu kehadirannya kita mulai dari ia dilahirkan dari pasangan siapa. Satu. Yang kedua, kita ingin menelusuri berapa bersaudara. Jangan-jangan dia yang terakhir. Lalu barulah kita bicarakan masa kecilnya, ketika dia sekolah SD, PAUD, kalau kita ingin pendidikan secara total penuh, SD-nya di mana dihabiskannya, SMP-nya di mana, SMA di mana, lalu ke masuk perguruan tinggi, sampai dia bertugas di sekolah yang bersangkutan itu dari tahun berapa. Jadi kita urut sedemikian rupa agar betul-betul tertata dengan rapi. Saudara sekalian, yang perlu dipikirkan adalah apa manfaat atau intisari dari publikasi yang kita tampilkan dari seorang guru. Artinya, mungkin dapat kita jadikan kesimpulan untuk kepentingan pengembangan sekolah, untuk kepentingan pengaruh kepada guru-guru di sekolah itu dan di sekolah-sekolah lain, bahkan untuk para siswa. Ini penting. Terkadang ketika mempublikasikan kita lupa untuk menarik kesimpulan apa yang mau kita ambil manfaatnya dari publikasi itu. Oleh karena itu, kita bisa membuat closingnya terpisah dari public figure itu, artinya kita membuat closing sendiri, atau kita mempersilahkan kepada narasumber kita untuk membuat closing atau intisari dari apa yang dipublikasikannya. Mungkin saja pemikiran-pemikiran atau kiat-kiat yang dipakainya selama ini sehingga dia bisa dijadikan sebagai mercusuar dari para guru-guru yang banyak itu. Bisa jadi closingnya berkaitan tentang perjalanan hidup, kegigihan untuk mencapai sebuah prestasi, atau pemikiran-pemikiran lain dalam dunia pendidikan, berupa gagasan-gagasan dari yang bersangkutan yang bisa dijadikan acuan atau yang bisa diambil intisarinya bagi siapa saja yang menonton. Dan terakhir, kita harus pandai menatanya
sedemikian rupa agar tidak terdapat titik kelemahan publikasi itu terhadap figur yang kita tampilkan. Nah, oleh karena itulah mungkin saja sebelum kita membuat video, alangkah baiknya kita meeting atau berdiskusi panjang lebar. Dari pembicaraan kita face to face mungkin ada hal-hal yang menarik yang menurut kita layak untuk ditampilkan. Dan ini sangat menguntungkan untuk efisiensi publikasi. Jadi ketika kita sudah berbicara langsung dengan yang bersangkutan, kita ingin melihat mana mutiara-mutiara katanya yang harus kita angkat. Itu kita beri informasikan. Kita gali lagi kalau perlu, kita kembangkan lagi kalau perlu. Sehingga ketika kita membuat video, sebetulnya proses pengulangan dari diskusi kita yang sudah kita rapikan, kita tata lagi dengan baik. Nah, sehingga tidak sia-sia kita mempublikasikannya itu. Dan jangan sukar-sukar memberikan masukan-masukan untuk kebaikan dari publikasi itu. Yang penting jangan terkesan kita menggurui. Bagaimana dia harus dipublikasikan. Lebih cenderung kita tukar pikiran. Lebih cenderung kita sharing pendapat. Bisa saja pendapat kita yang baik, tetapi pendapat dia atau teman-temannya lebih baik lagi. Misalnya tentang kostum, hal-hal sifatnya mendukung, tentang lokasi, tentang posisi duduk atau berdiri. Banyak hal yang mau kita tata gitu. Karena kita tidak punya tim kreator, jadi kreativitasnya muncul dari kebersamaan ide. Karena ini untuk kepentingan bersama. Jangan sampai, sekali lagi, niat kita baik untuk menjunjung tinggi keberadaan dia sebagai public figure di antara guru-guru yang sudah pernah meraih prestasi atau dapat dipedomani tentang perjalanan hidupnya. Tetapi karena salah mengemas, bisa jadi akan menjatuhkan marwahnya. Dan itu harus dijaga dengan baik-baik. Mari kita coba membuat konten dengan langkah-langkah yang saya katakan tadi. Dan tidak tertutup kemungkinan ada langkah-langkah yang lebih benar lagi dari apa yang saya katakan. Saya ingatkan, ini sekedar pedoman, pemikiran saya sebagai mantan jurnalis juga dan sebagai pembina majalah sekolah. Dengan Ibu Elvia, mudah-mudahan kita bisa mengangkat harkat martabat guru, harkat martabat kepala sekolah, dan sekolah yang bersangkutan. Terima kasih. Selamat sekolah.